Usai gelombang serangan rudal Iran yang menghantam Israel, tingkat kesiapsiagaan tempur dinaikkan di seluruh unsur militer Amerika Serikat. Angkatan Udara, Korps Marinir, hingga skuadron-skuadron tempur menerima perintah siaga penuh. Instruksi itu tersebar cepat. Dalam hitungan menit, seluruh sistem mulai bergerak serempak. Para marinir dipindahkan dari barak menuju lapangan terbang menggunakan bus militer. Setibanya di lokasi, mereka langsung diarahkan naik ke pesawat angkut C-17 Globemaster III yang telah bersiaga di apron dengan ramp belakang terbuka. Bersamaan dengan itu, kru logistik memuat perlengkapan tambahan menggunakan forklift dan troli, mulai dari generator portabel, peti amunisi, perangkat komunikasi, hingga perlengkapan medis. Seluruh muatan diamankan di ruang kargo berdampingan dengan personil. Pesawat tersebut dijadwalkan singgah di satu pangkalan lain untuk menambah personil dan logistik, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Timur Tengah dengan kapasitas penuh. Di pangkalan yang tidak jauh dari situ, beberapa pesawat C-17 lainnya juga tengah menjalani proses pemuatan. Kendaraan tempur dinaikkan ke dalam pesawat satu persatu. Kendaraan taktis ringan, truk lapis baja, MRAP, serta berbagai platform tempur lainnya. Sementara itu, di lapangan udara berbeda, tim teknisi sibuk mempersiapkan jet-jet tempur yang akan dikerahkan dalam operasi beberapa hari ke depan. Setiap pesawat melewati pemeriksaan menyeluruh. Sistem avionik diuji, radar dikalibrasi, kabel dan komponen elektronik diperiksa secara detail. Rudal serta bom berpemandu dipasang di pylon, penutup mesin dilepas, saluran masuk udara diteliti, dan sistem bahan bakar dipastikan berfungsi sempurna. Pesawat-pesawat tempur tersebut harus berada pada kondisi optimal untuk menjalankan sorti tempur berulang tanpa jeda panjang. Di area lain dalam kompleks pangkalan, para prajurit menyiapkan perlengkapan pribadi mereka di dalam hanggar. Tas duffel dan ransel diisi dengan perlengkapan untuk penugasan jangka panjang, seragam, sepatu bot, perlengkapan kebersihan, serta barang-barang pribadi. Ini bukan misi singkat. Mereka dikirim ke Timur Tengah untuk durasi yang belum dapat ditentukan. Tidak ada kepastian kapan akan kembali. Saat matahari mulai turun, perintah untuk bersiap naik pesawat dikeluarkan. Para prajurit membentuk barisan di luar hanggar dan bergerak menuju pesawat masing-masing. Mereka menaiki ramp dan duduk di kursi yang telah ditentukan. Udara panas, menyengat. Loadmaster menyelesaikan pengecekan akhir terhadap muatan dan jumlah personil. Ramp kemudian ditutup. Secara bergiliran, pesawat-pesawat itu bergerak menuju landasan pacu dan lepas landas, satu persatu menghilang ke langit senja. Panas masih terasa, tak berubah. Sesampainya di Timur Tengah, pesawat-pesawat C-17 langsung melakukan pendaratan dan proses pembongkaran dimulai tanpa penundaan. Ramp dibuka, personil turun, kendaraan dilepas dari pengikat dan langsung dikemudikan keluar. Palet logistik ditarik menggunakan forklift. Semua berlangsung cepat dan terkoordinasi. Pesawat-pesawat tersebut tidak akan lama di darat. Mereka akan segera kembali ke Amerika Serikat untuk menjalani penerbangan lanjutan, membawa gelombang personil berikutnya dari berbagai pangkalan menuju wilayah operasi. Bagi para prajurit yang menjejakkan kaki di landasan pangkalan Timur Tengah itu, tempat tersebut kini menjadi rumah sementara, selama operasi masih berjalan. Tanpa tenggat waktu, tanpa tanggal kepulangan. Mereka mengambil perlengkapan masing-masing, mengikuti instruksi petugas pangkalan dan menuju tempat tinggal yang telah ditentukan. Proses pengerahan besar-besaran tengah berlangsung, dan lebih banyak pesawat masih dalam perjalanan menuju wilayah ini. Di sisi lain lapangan terbang, kru pemeliharaan bekerja tanpa henti menyiapkan jet-jet tempur. Pesawat diparkir berjajar di apron, sebagian terbuka di bawah langit, sebagian lagi berada di dalam shelter berlapis pelindung. Truk pengisian bahan bakar mendekati setiap pesawat.
Seorang teknisi menghubungkan selang pengisian titik tunggal ke badan pesawat dan mulai mengalirkan bahan bakar JP8 ke dalam tangki. Aliran bahan bakar dipantau melalui panel indikator hingga kapasitas penuh tercapai. Selang kemudian dilepas, penutup dikunci, dan truk bergerak ke pesawat berikutnya. Tim persenjataan datang membawa amunisi di atas kereta pemuat. Rudal udara ke udara dipasang pada rel ujung sayap dan dikunci. Bom berpemandu dinaikkan ke pylon bawah sayap menggunakan alat pengangkat. Setiap senjata dihubungkan ke sistem elektronik pesawat. Kabel data dipastikan aktif, dan pin pengaman dipasang dengan bendera merah yang menjuntai jelas. Setelah pemasangan, setiap senjata diperiksa secara visual. Mekanisme pelepas, titik pengikat, dan posisi senjata diteliti dengan cermat. Prosedur yang sama diterapkan pada seluruh pesawat di garis parkir. Satu demi satu, jet-jet tempur melewati rangkaian pemeriksaan identik. Pengisian bahan bakar, pemasangan senjata, pengecekan struktur, avionik, sistem kendali, hingga mesin. Ketika para pilot tiba untuk mengikuti briefing, seluruh pesawat di apron telah terisi bahan bakar, dipersenjatai, diperiksa secara menyeluruh, dan dinyatakan siap terbang. Di ruang briefing, para pilot duduk berderet menghadap layar besar yang menampilkan peta kawasan operasi. Jalur penerbangan ditandai dengan garis-garis merah dan kuning. Zona ancaman diberi lingkaran tebal, dan titik-titik sasaran muncul satu persatu. Perwira intelijen menjelaskan situasi terkini, pergerakan sistem pertahanan udara lawan, aktivitas radar, serta kemungkinan respons musuh dalam 24 hingga 72 jam ke depan. Tidak ada detail yang terlewat. Setiap pilot mencatat, setiap awak memahami perannya. Di luar hanggar, suara mesin mulai menggema. APU menyala, lampu navigasi berkedip di sayap pesawat, dan kru darat memberi isyarat tangan terakhir sebelum menjauh. Jet-jet tempur perlahan bergerak dari apron menuju taxiway. Antri dalam formasi rapi. Panas dari knalpot mesin menyapu aspal, menciptakan gelombang udara yang bergetar. Pada saat yang sama, unit pendukung di pangkalan mulai beroperasi penuh. Pusat komando bekerja tanpa henti, memantau pergerakan udara, logistik, dan komunikasi lintas wilayah. Setiap penerbangan dicatat, setiap perubahan rencana diperbaharui secara real-time. Tim medis bersiaga, logistik memastikan rantai pasokan tetap lancar, dan unit keamanan meningkatkan patroli di seluruh perimeter. Bagi para prajurit darat, hari-hari pertama di pangkalan diisi dengan penyesuaian cepat. Mereka menerima pengarahan wilayah, mengenali jalur evakuasi, lokasi perlindungan, dan prosedur darurat. Latihan dilakukan singkat namun intens, memastikan semua personil siap menghadapi berbagai kemungkinan. Tidak ada rutinitas santai. Semua bergerak dalam ritme operasi. Malam hari tidak membawa ketenangan. Lampu-lampu apron tetap menyala terang. Jet yang baru kembali dari misi digeser ke area perawatan, sementara pesawat lain sudah siap menggantikan. Kru darat bekerja dalam siklus tanpa putus. Memeriksa kerusakan ringan, mengisi ulang bahan bakar, mengganti komponen, dan memasang persenjataan baru. Waktu diukur dalam menit, bukan jam. Di barak, para prajurit beristirahat bergantian. Sebagian menulis pesan singkat untuk keluarga, sebagian lainnya hanya duduk diam, menyadari bahwa mereka berada jauh dari rumah dengan durasi penugasan yang belum jelas. Tidak ada kepastian tentang kapan operasi ini akan berakhir. Hanya satu hal yang pasti, kehadiran mereka di sini adalah bagian dari persiapan yang lebih besar. Seiring berjalannya hari, arus kedatangan tidak berhenti. Pesawat angkut terus mendarat membawa personil tambahan, peralatan baru, dan logistik lanjutan. Pangkalan itu perlahan berubah menjadi simpul operasi utama, padat, sibuk, dan sepenuhnya berorientasi pada satu tujuan. Pengerahan telah memasuki fase penuh. Mesin-mesin terus berputar, jadwal terus bergerak, dan setiap orang di pangkalan memahami bahwa ini bukan sekedar kehadiran sementara. Ini adalah awal dari operasi jangka panjang, dengan tempo tinggi dan konsekuensi besar yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya di kawasan tersebut.